Halo. Ya, halo Pak. Iya, kita mulai sambil menunggu yang lain, Mas. Oh iya, iya. Oke, Pak. Ini mata kuliah penelitian, Pak. Penelitian ya? Iya Pak, mata kuliah metodologi penelitian sosial yang kualitatif. Kualitatif. Oke. Berarti ini tahap tahap apa judul atau sampai ke latar belakang masalah? Masih tahap judul sama rumusan masalah Pak, yang Oh, disuruh oleh Ewo. Ya, oke. Ini oke, kita mulai aja, Mas Safir sambil menunggu yang lain. Oke, mungkin mau konsultasi. iya Pak. Saya dulu Pak ya kalau gitu Pak ya. Oke, Mas Safir silakan. Ya. Ini untuk judul saya ini dramaturgi strategi pemasaran pekerja seks komersil di aplikasi pertemanan online micet Pak. Jadi kayak aplikasi micet itu sekarang banyak digunakan oleh PSK yang open BO seperti itu Pak. Oh, PSK online ya. Iya Pak. Oke, ya menarik ya karena memang setelah PSK lokalisasi itu dibubarkan ya di Jawa Timur itu akhirnya mereka online ya. Tanpa dibubarkan pun sebenarnya online itu menjadi pilihan ya karena memang teknologi ini kan menawarkan kemudahan ya Mas Safir ya. Iya Pak. Untuk teori dramaturgi itu kira-kira cocok nggak Pak? Atau mungkin ada teori lain? Dramaturgi. Iya. Jadi mungkin saya bisa nanti wawancara ke salah satu pekerjanya. Mungkin dia memakai strategi-strategi tertentu seperti foto yang pakai filter atau kayak komunikasi yang berbeda atau gimana itu. Oh iya Mas Safir ya, saya pernah melakukan penelitian tentang PSK online ya. Jadi PSK online ini sudah canggih ya, tidak lagi dramaturgi ya. Maksudnya mereka sudah menggunakan dua teori di sosiologi. Yang pertama, biasanya teorinya itu pakai McDonaldisasi ya, McDonaldisasi ya. Nah mereka apa? Kan kalau PSK online ini kan dia kan tidak bertemu ya. Kalau dulu di lokalisasi kan klien kan ketemu kan ya, ketemu dengan pelanggan sehingga dia bisa melihat lalu dia bisa memilih. Dan kalau di online ini kan lebih menggunakan apa McDonaldisasi ya, konsepnya dari Josh Research itu ya. Josh Research itu sehingga apa kalau ini hasil penelitian saya ya. Jadi kalau McDonaldisasi itu kan mereka menawarkan beberapa pilihan ya melalui display dari gambar, dari video sehingga nanti klien itu bisa memilih sesuai dengan seleranya ya, seperti McDonaldisasi itu ya, sesuai dengan selera, umur, jenis etnik, lalu ukuran rambut, warna rambut, jenis rambut, lalu kulit. Nah ini tawaran jadi kayak display, jadi ada paket-paketan itu ya dengan paket tertentu. Nah ini di situ ya kalau dalam PSK. Ini biar nanti Mas Hafir bisa memberi gambar apa istilahnya memutuskan ya. Jadi mereka sudah menggunakan marginalisasi, lalu mereka juga menggunakan apa? Biasanya mereka ini menawarkan bisa sendiri, bisa melalui germo-germo yang lintas ini ya, lintas lokasi ya. Jadi kadang-kala itu mereka menggunakan media-media sosial yang lagi populer untuk basis massa ya, istilahnya untuk memperkenalkan diri lalu untuk menarik massa itu kan kalau dulu itu banyak menggunakan Facebook ya, dulu tapi sekarang nggak tahu ya hasil penelitian itu. Dan PSK ini sudah hebat ya, jadi mereka itu sudah bisa mengenali bahasa dan kalimat
mana klien yang serius, mana yang tidak, mana yang hanya bertanya dan mana yang tidak. Jadi kalau istilahnya dia sudah pakai hacking ya, dia melakukan teknologi asal teori hacking itu. Hacking dalam arti dia bisa menganalisis jenis, misalnya klien ini hanya sekedar bertanya atau memang benar-benar serius, itu mengenali dari bahasa yang digunakan. Nah, jadi seperti itu Mas Hafir. Baik Pak, berarti saya akan menggunakan teori McDonaldisasi dari George Ritzer Pak ya. Ya, makanya apa tadi itu Ya, maksudnya Evingo dramaturgi itu seperti apa dari gagasan awalnya itu ya? mungkin ini Pak, saya juga agak bingung gitu Pak, kemarin pakai teori apa, terus akhirnya memutuskan pakai teori itu karena kalau berdasarkan testimoni atau kayak obrolan-obrolan di Facebook itu katanya banyak yang beda gitu Pak, di foto gitu katanya. Terus juga agak kurang sopan mungkin kalau melayani dan intinya di chat itu sopan, tapi kalau kenyataannya nggak sopan, seperti itu Pak. Kalau kan ada dua kemungkinan yang melakukan chat itu, kemungkinan kan germo online-nya kan, tidak harus PSK-nya kan. Jadi Iya Pak. di PSK online itu kan tetap ada germo online ya. Jadi misalnya yang mana, tapi mereka baik germo maupun PSK online kan sudah punya kemampuan mengenali apakah ini serius atau ini enggak serius ya. Tapi tadi apa? Tadi rencananya mau dipakai di apa? Di apa tadi, ada klasifikasi umur atau gimana rencananya? Nggak ada sih Pak. Emang kayak saya belum belum apa ya, teorinya masih belum begitu matang itu Pak. Mungkin pakai yang Bapak sarankan aja. Jadi ini mungkin nanti yang paling data awal aja. Data awal itu misalnya jumlah PSK yang online, perkiraan dari polisi biasanya berapa, terus yang ketangkep berapa, kan itu ya. Coba dari fakta-fakta dulu ya. Nanti biar bisa menemukan akar masalahnya seperti apa ya. Iya Pak, siap-siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang apa lagi kira-kira? Novi, Novi nggak konsultasi atau Ersa? Iya Pak, saya Hah. pakai judul analisis penggunaan smartphone terhadap anak usia dini terhadap kemampuan sosialisasi. Ulangi lagi Novi. Analisis penggunaan smartphone pada anak usia dini terhadap kemampuan bersosialisasi. Gimana Oh Pak? iya, bagus ya. Jadi apa? Temanya bagus ya. Jadi Mas Hafir temanya PSK online, ini Novi tentang anak-anak yang kecanduan ya. Ya, Kecanduan HP ya. tapi Apa dari masih bingung sama teorinya Pak. bingung sama teorinya? Iya, Hmm, oh gini ya. Jadi nanti mungkin gini ya. Hampir semua teori di sosiologi itu memang ketika diterapkan di online itu nggak begitu ini ya, nggak begitu relevan ya. Tapi ada namanya itu istilahnya yang yang minimal dari yang tidak bisa itu misalnya masih bisa masuk sedikit-sedikit ya. Itu. Jadi karena teori-teori di sosiologi itu kan memang lahir di masyarakat industri ya. Mungkin ini perlu juga bagi yang lain-lain ya. Misalnya harus menyadari bahwa ini kan pertumbuhan yang luar biasa saat ini ya. Dengan era digital itu ya, era masyarakat digital. Nah, maka teori-teori sosiologi itu sebenarnya ya kurang begitu relevan ya. Termasuk teori-teori yang terbaru saja, teorinya Foucault dan lain-lain itu kan
tidak bisa diterapkan. Nah, misalnya nanti kita coba untuk, karena Anda ini kualitatif, maka nggak apa-apa. Nanti kita pakai teori-teori yang mungkin tidak begitu relevan atau yang paling mendekati lah. Nanti akhirnya nanti kita akan menghasilkan teori baru ya. Nah, kalau masalah sosialisasi itu misalnya itu, jadi kalau di sosiologi itu ada dua teori yang bicara tentang sosialisasi itu miliknya ini ya, misalnya Habermas sama Charles Cooley ya. Nanti yang mana kamu pilih ya? Habermas atau Cooley ya? Habermas, Cooley. Nah, atau gini, atau gini, misalnya ada yang paling relevan itu gini. Kalau mau Novi ya, ada teori yang bagus itu Shirley Turkley ya, Shirley ya. Ini teori terbaru ya, dalam arti dia sosiolog, lalu dia meneliti tentang karakter anak ya, karakter anak ketika dia itu bermain handphone itu ya. Iya, jadi kalau kamu ingin teori sosiologi yang paling yang klasik ya, kalau bisa memilih Charles Cooley atau Habermas. Tapi kalau kamu ingin yang terbaru, yang mendekati, yang pernah dilakukan oleh sosiolog yang terkini ya, pakai Shirley ya, Shirley Turkley ya. Dia menggunakan teori Piaget, untuk melihat karakter atau psikologi anak ya. Nah, itu. Jadi paling relevan ya pakai Shirley Turkley ya, Novi ya. Baik, Pak. Jadi temamu bagus ya. Temamu bagus, nanti coba baca Charles Cooley, lalu Habermas, terus kalau ingin yang terbaru ya Shirley Turkley itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain bisa. Saya, Pak. Novi, silakan. Saya pakai judul relevansi teori dramaturgi terhadap akun alter pada media sosial Twitter. Oke, yang tadi sebelum Twitter itu apa tadi itu? Saya nggak begitu dengar ya. Akun alter, Pak. Akun Alter. itu seperti apa itu ya? Itu kayak apa? Kan kayak di media sosial gitu ya, Pak ya. Dia itu pakai akun tapi akunnya itu anon gitu, Pak. Jadi nggak nunjukin apa ini namanya? Kayak mukanya, terus namanya itu bukan namanya dia gitu loh, Pak. Anonim. Oh, anonim ya. Ya, terus di akunnya itu dia tuh kayak apa itu namanya kadang ngirim-ngirim foto kayak foto apa ini namanya yang terbuka gitu loh, Pak. Oke. Terus Tadi menggunakan kayak tadi menggunakan apa? teorinya tadi menggunakan teorinya dramaturgi ya. Iya, Oke, ya nggak apa-apa. Jadi apa? bisa nggak, Pak? Kenapa? Bisa enggak? Jadi gini ya, tadi kan saya sudah membuka ya dengan kata-kata kalimat bahwa Anda kan ini kan penelitian baru ya di dunia digital ya. Penelitian Iya, Anda ini masuk ke dalam, kalau enggak sebenarnya dari beberapa penelitian itu masuk ke dalam sosiologi virtual ya, tidak lagi sosiologi internet atau bukan sosiologi digital tapi sosiologi virtual ya. Nah, dari beberapa teori di sosiologi itu yang masih bisa dalam arti masih dijadikan batu loncatan ke virtual itu ya teorinya Evan Goffman itu ya, dramaturgi ya. Tapi nanti ada banyak modifikasi seperti apa? Itu kan tentang presentasi diri ya, Nevi ya. Presentasi diri kalau di dramaturginya Evan Goffman itu kan hanya panggung depan, panggung belakang kan ya.
Tapi kalau di dunia online ini kan nggak seperti semudah yang panggung depan, panggung belakang gitu. Di dalam nanti kan gini ya, nanti Levi nggak apa-apa pakai Evan Goffman dulu sebagai batu loncatan, tapi nanti coba pakai teori-teori tentang tadi yang misalnya apa, anonim dan semi anonim, identitas online ya. Nah itu nanti akan mungkin bisa bersinggungan dengan miliknya Shirley Turkle tadi ya. Tapi Arifin Goffman nggak apa-apa, dipegang aja dulu. Tapi saya akan menjelaskan bahwa di dunia online itu tidak semudah yang dibayangkan oleh Arifin Goffman, hanya panggung depan, panggung belakang itu ya. Karena sebenarnya di dunia online, Twitter itu kan sebenarnya kan publik ya, panggung depan ya. Twitter, Facebook, lalu YouTube itu kan panggung depan. Tetapi kan individu bisa apa? Bisa men-setting ya, dalam arti bisa men-setting untuk panggung belakang dalam arti domestik individu ya. Itu boleh sah-sah saja. Seperti misalnya kita menampilkan teman-teman kita di Facebook atau teman-teman kita yang atau menampilkan atau tidak itu termasuk bagian dari tadi itu. Tetapi sebenarnya di dunia online itu ya sebenarnya tidak anonim sih, lebih ke arah semi anonim. Jadi nanti coba Nevi searching teori-teori baru ya di dunia online ya. Sebenarnya anonim ada perdebatan apakah identitas di virtual itu anonim atau semi anonim. Tapi sebenarnya semi anonim ya, bukan anonim. Karena walaupun Nevi namanya Nevi Kirana misalnya, lalu punya akun di Twitter, namanya bukan Nevi ya, bukan Nevi Kirana. Misalnya namanya dibalik ya, event misalnya, event. Dan avatarnya tidak miliknya Nevi, misalnya avatar bunga melati atau apa ya. Itu seolah-olah itu anonim. Namanya sudah anonim. Lalu avatarnya sudah anonim. Tetapi apakah betul Nevi ini benar-benar anonim? Ternyata misalnya Nevi ini punya pengikut ya. Misalnya sesama temannya di sosiologi atau tetangganya di rumah. Jadi istilahnya masih tetap terhubung. Identitas itu masih bisa diidentifikasi dari membernya, dari followernya, dari istilahnya pelanggannya itu ya, masih bisa. Jadi sebenarnya di dunia online itu tidak benar-benar anonim, semi anonim. Ini yang perlu dipahami orang, sehingga kalau melakukan kejahatan harus hati-hati ya, karena bisa dilacak ya, masih bisa dilacak. Ya, jadi itu nanti boleh Mbak Nevi ya. Jadi Anda ini termasuk mengambil penelitian baru di dunia online dan Anda teruskan saja, karena sosiologi itu yang paling relevan itu memang sosiologi online ya, atau virtual ya. Karena masalah problem di dunia online ini atau masyarakat digital ini lebih kompleks ya. Masyarakat sekarang sudah mengarah ke digital, tetapi sosiologi sendiri itu adalah teori abad 18, abad 19, ada yang abad 20. Ya, sehingga intinya tidak semua tokoh-tokoh sosiologi itu berjumpa dengan era digital ya. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti kita akan diskusikan dengan adaptasi teori-teori ya, adaptasi teori-teori yang bisa dijadikan batu loncatan, sekaligus kita akan coba mengambil teori-teori yang konsep-konsep yang lagi berkembang ya. Ya seperti itu ya nanti Nevi ya. Iya Pak. Berarti ini nanti fokusnya kemana Pak? Tadi apa? Judul tadi apa? Relevansi teori dramaturgi pada akun alter pada media sosial Twitter. Sebenarnya gini, itu judul ini kan judul awal ya. Mungkin kamu mulai tertarik di situ. Tapi kan kamu belum memulai masalahnya apa kan gitu ya. Masalah yang terjadi itu apa? Teman-teman ini kan belum melihat masalahnya.
ini soalnya masalah yang terjadi. saya ambil judulnya ini ya Pak ya. Hmm. Soalnya ada adik tingkat saya gitu loh yang kayak punya kayak gitu. Terus dia juga sering cerita sama saya, jadi saya tanya kalau ini tak bikin penelitian boleh nggak gitu. Terus dia bilang ya nggak apa-apa tapi ojo jangan sebut nama gitu. Jadi dia itu kalau di media sosial itu buka-bukaan Pak. Tapi kalau di di dunia nyata kayak gini tuh kayak pakai kerudung gitu-gitu. Jadi saya fokusnya sih maunya ke situ atau ditambah teori yang baru itu lagi, teori anonim. Jadi gini, gini, supaya teman-teman ini tidak mengalami yang seperti yang lain ya. Jadi ini masih dalam batas ketertarikan ya, ketertarikan tema. Itu bagus langkah pertama itu ya. Langkah pertama itu teman-teman ini tertarik pada sosiologi virtual. Nah, itu langkah pertama. Untuk judul itu nggak apa-apa. Nah, setelah tertarik, langkah pertama ini yang perlu dicari teman-teman itu masalahnya apa? Masalahnya misalnya, oke, misalnya bicara tentang hiperrealitas identitas misalnya di akun Twitter, hiperrealitas. Jadi tadi kan Nevi kan sudah punya kasus bahwa ternyata beberapa istilahnya pengguna Twitter itu kan melakukan istilahnya apa tadi hiperrealitas. Awalnya dia jilbaban terus akhirnya tidak jilbaban. Ini kan kebalikan ya. Terkadang itu orangnya tidak religius tapi postingannya religius. Itu kan yang sering terjadi kan ya. Yang orangnya sebenarnya itu nggak begitu menyayangi orang tuanya, tapi postingannya itu kayak seolah-olah menyayangi orang tuanya. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang calon sosiolog itu ingin melihat itu kenapa kan kita. Itu baru masalah dia. Ini masalahnya kenapa ini? Oh, di dunia nyata itu dia itu nggak begitu patuh sama orang tuanya, misalnya, atau tidak begitu religius. Tetapi di dunia online itu yang diposting itu religius, misalnya, lalu seolah-olah itu dia sebenarnya kayak seolah-olah dia menyayangi orang tuanya, betul, dekat dengan orang tuanya, padahal sangat jauh dengan orang tuanya. Nah tugas Nevi itu ini kenapa kan gitu? Ini kan menarik diteliti. Itu namanya masalah. Baru disebutkan masalahnya itu ya. Ya, tadi kan misalnya Nevi kan sudah menemukan satu kasus, misalnya dia di dunia nyata itu dia pakai jilbab, tapi di dunia maya itu dia nggak pakai jilbab. Nah nanti itu kan bisa dilihat dari motifnya kan ya. Apa motifnya ini kan itu? Motif. Nah, atau apa dengan apa? Tergantung nanti atau tadi yang sudah menggunakan panggung belakang ya, panggung depan dan panggung belakang, dramaturgi. Nah, setelah mengetahui masalah, nah baru nanti itu judulnya akan menarik kan. Nanti setelah menemukan masalah-masalah tadi, nanti judulnya akan diwujudkan lagi sesuai dengan masalah itu. Jadi itu langkah pertama ya Mbak Nevi ya. Nanti langkah kedua adalah menemukan masalah yang di seputar itu kok ada orang melakukan dramatisasi dengan istilahnya manipulasi simbol misalnya. Nah itu seperti itu ya. Atau kok dalam teorinya Budila itu misalnya melakukan hiperreality misalnya. Melakukan hiperreality. Nah ini apa sebenarnya? Tujuannya apa? Nah nanti baru akan menemukan judul yang menarik. Jadi judul menarik itu setelah ditemukan masalah. Ya, bagaimana, David? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, silakan. Siapa ini? Saya itu mengambil judul fenomena sindrom TikTok dalam membentuk pribadi baru para penggunanya. Itu apakah bisa, Pak? Dan saya ini memakai teorinya itu Albert
Skut yang teori fenomenologi. Apa tadi itu, Ersa? Judul saya itu Fenomena Sindrom TikTok dalam Membentuk Pribadi Baru Para Penggunanya. Para penggunanya? Iya, Pengguna apa itu, Ersa? para pengguna TikTok, Pak, yang menginstal TikTok dan men-scroll TikTok itu tadi. Apa YouTuber dah? Pak, fenomena sindrom TikTok dalam membentuk pribadi baru para penggunanya. Oh, TikTok, oke. Jadi yang putus-putus fenomena sindrom TikTok. Oke. Itu terus teorinya apa, Ersa? Saya memakai teorinya Albert Scott yang teori fenomenologi. Anda kan tadi kan sudah menggunakan kata-kata sindrom ya, sindrom akut ya. Dengan pakai fenomenologi Althusser. Anda tidak tertarik dengan apa fenomena skizofrenia itu ya? Lebih enak mana Anda pakai teori skizofrenia misalnya? Saya masih belum paham, Pak. Oke, misalnya mungkin teori pijakan awal pakai Althusser nggak apa-apa ya, walaupun nanti misalnya sebenarnya dunia online ini kan tidak seperti fenomenologi ya. Dalam arti fenomenologi itu kan pengalaman orang itu menentukan perilaku orang kan ya. Pengalaman itu menentukan perilaku. Dan pengalaman itu ada di dalam pikiran orang ya. Itu kan fenomenologi. Di dalam sosiologi virtual ini kan kadang-kala orang itu apa ya, melakukan TikTok dan lain-lain ini enggak tanpa harus berdasarkan pengalaman tertentu ya, istilahnya ya kita nggak tahu ya, dunia online ini kan dunia yang penuh ekspresi ya, penuh ekspresi, penuh apa ya, istilahnya penyebarannya itu begitu masif ya, atau difusinya itu ketika TikTok gitu ya, TikTok itu kan sudah ada background lagunya kan ya, sudah ada background, ada polanya kan ya, sehingga orang itu cenderung mengikuti pola itu kan, mengikuti pola-pola yang ada di TikTok. Jadi sebenarnya jenis dari TikToknya sendiri itu kan mensuges ya, istilahnya mempengaruhi sudah orang, istilahnya didesain, perilakunya kan didesain by TikTok gitu ya, didesain, gerak-gerakannya kan didesain, lalu nanti itu ada contoh, lalu orang itu mengikuti kan gitu. Nah, mungkin seperti dengan teman-teman yang lain tadi, nggak apa-apa untuk sementara teori itu, nanti pada dasarnya teori itu akan dipermakulang atau diadaptasikan ke ini dunia virtual yang agak berbeda dengan dunia offline ya. Kalau fenomenologi, orang itu seolah-olah berperilaku, bertindak itu sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan hati nurani. Tetapi di dalam online ini orang bertindak tidak seperti itu ya. Istilahnya lebih banyak didesain oleh online tool ya, oleh apa ya, oleh algoritma ya kan dalam bahasa online itu. Gak apa-apa, nanti intinya Ersa nanti intinya pakai teori itu, tapi nanti kita akan kombinasi dengan teori terbaru ya. Karena teori sekali lagi di teori sosiologi itu kebanyakan tidak begitu berguna kalau masuk ke dalam online, tetapi nggak ada masalah. Itu hanya sebagai batu loncatan, nanti kita akan menghasilkan konsep-konsep yang relatif baru ya. Karena ini kan dunia baru ya. Kita ingin lebih ke understanding terhadap fenomena yang lagi baru ini. Jadi saya suka kalau teman-teman ini sudah meninggalkan penelitian tradisional ya,
Jadi apa yang telah teman-teman ini pikirkan dan terus setelah berpikir setelah itu nanti kita membahas. Itu saya. Ada pertanyaan Ersa? Oke, atau yang lain? Silakan yang lain. Saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Iya, tadi itu nggak tahu ada. Lupa saya tidak pakai apa. Lupa tadi nggak pakai WiFi ya. Tadi pakai paket data sehingga ini sekarang sudah pakai WiFi. Oke. Apa yang tadi berarti nggak dengar apa yang saya katakan, Ersa? Tidak, Pak. Sama sekali. Sama sekali tidak. Yang lain juga tadi nggak dengar apa yang saya katakan? Iya, Pak. Iya Pak, tidak terdengar, putus-putus. Oh iya. Sampai mana yang nggak terputus tadi omongan saya? Gimana? Sampai kata-kata apa? Tak ulang lagi. Kalau nggak salah itu Pak, apa namanya? Nggak apa-apa pakai fenomenologi dulu. Tidak apa-apa pakai fenomenologi dulu, karena memang Anda ini kan penelitian baru ya, penelitian ke arah digital, masyarakat digital ya, masyarakat virtual, sehingga teori-teori yang ada itu, yang selama ini teori-teori klasik modern atau yang lain itu diambil spiritnya aja, nanti saya akan bantu Anda kan gitu ya, saya akan membantu Anda nanti mengadaptasikan. Jadi teori-teori yang ada karena teori-teori sosiologi itu kan memang yang dipelajari kan masyarakat ini ya, masyarakat industri ya. Masyarakat industri ya. Tapi santai aja karena saya akan membantu Anda karena penelitian saya ini adalah penelitian masyarakat virtual. Jadi saya juga adalah termasuk salah satu orang yang sudah meninggalkan penelitian-penelitian tradisional ya. Dan memang penelitian-penelitian online ini masa depan sosiologi ya. Masa depan sosiologi. Jadi sebenarnya Anda ini sudah tepat ya. Jadi nanti kalau fenomenologi itu kan orang itu bertindak berdasarkan pengalaman. Orang itu bertindak berdasarkan masa lalu, pengalaman, lalu pada pikiran yang ada di internal human mind yang ada di pikiran orang. Tapi sekarang ketika orang di dunia online itu, orang itu tidak harus berpikiran berdasarkan pengalaman ya, tapi orang itu lebih banyak berperilaku itu sesuai dengan atau mengadaptasikan terhadap agregasi algoritma ya. Algoritma itu ya online tool itu. Misalnya TikTok itu. Kenapa orang kok berperilaku seperti itu? Karena setting TikTok itu memang seperti itu ya. Settingnya adalah ada lagu, ada pola-pola khusus, ada gerakan-gerakan khusus yang orang itu akhirnya melakukan gerakan itu. Nah, itu namanya apa? Orang menyesuaikan diri dengan agregasi algoritma. Jadi di dunia online itu memang yang paling banyak berperan itu algoritma ya. Itulah makanya kenapa teori-teori sosiologi itu agak tumpul ya, karena sosiologi selama ini kan mengandalkan pikiran ya. Mengandalkan pikiran tadi yang dikatakan oleh Althusser itu internal human mind, pikiran. Terus
Jadi kalau Anda belajar sosiologi itu ya, teori sosiologi itu yang pertama kali itu adalah mengandalkan pikiran. Teorinya Weber, Habermas, interaksi simbolik, hermeneutik itu pikiran. Makanya kenapa penelitian terdahulu itu harus lama, karena apa? Karena orang akan membongkar pikirannya orang, fenomenologi, interaksi simbolik gitu ya. Nah, itu tahun-tahun 70 ya, sosiologi. Dari sosiologi tahun 70 itu sosiologi yang mencoba untuk membongkar pikiran orang, pengalaman orang. Ada etnometodologi kan gitu, itu pikiran orang ya. Nah, lalu sekitar tahun 90 akhir ya, atau tahun 2000-an awal ya, tahun 90-an itu sosiologi tidak lagi bicara tentang pikiran, tapi sosiologi sudah mengarah ke bahasa, linguistik. Maka semiotika itu menjadi menarik. Analisis framing menjadi menarik. Lalu yang paling terakhir itu adalah di kode ini adalah analisis discourse. Analisis discourse ini yang paling penting itu pada pernyataan bahasa yang digunakan orang. Tidak lagi pikiran, sehingga penelitiannya lebih cepat ketimbang fenomenologi. Kalau fenomenologi agak lama karena membongkar pikirannya. Lalu bergeser lagi ke era 90 sampai ke tahun 2000-an itu ke analisis discourse. Jadi orang itu mengandalkan pada statement, perkataan. Itu ada Foucault dan kawan-kawan. Nah, setelah era virtual, revolusi digital, itu tidak lagi, pernyataan itu tidak lagi menjadi dominan, ya. Tetapi sekarang itu adalah agregasi algoritma ya. Agregasi algoritma itu apa? Ya online tool. Orang akan mengikuti sesuai dengan desain virtual, desain apa, tergantung media sosialnya itu. Apakah Twitter, apakah Facebook, apakah YouTube. Nah, tergantung pada desain itu. Makanya tadi yang katakan Irsa tadi, memang perilaku dari TikTok itu ya sudah didesain oleh agregasi algoritma itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan modifikasi dari fenomenologi Alfred, akan kita modifikasi. Jadi Ersa tadi itu adalah pemikiran tahun 70-an ya, yang fenomenologi itu. Tapi coba nanti kita akan coba ke arah digital ya. Oke, nggak apa-apa untuk batu loncatan pertama. Oke, ada pertanyaan Ersa? Kalau menurut Bapak, teori yang sekarang itu lebih tepatnya yang apa ya, Pak? Saya masih belum paham yang teori sosiologi masa sekarang gitu. Ya, kalau teori sekarang kan banyak ya, dari postmodern, tapi Anda kan belum mendapat postmodern ya, skizofrenia kan ya, istilah skizofrenia, hyperreality, macam-macam kan, itu kan teori-teori baru ya. Tetapi yang penting itu Anda pertahankan judulnya aja. Kalau teori kan bisa diadaptasikan kan ya. Judulnya itu Anda pertahankan. Nah, nanti teorinya nanti Anda dengan saya nanti akan coba untuk mengadaptasikan ya. Saya akan bantu nanti ya, karena penelitian Anda ini baru ya. Penelitian Anda ini. Oke. Ada pertanyaan Ersa? Iya Pak, terima kasih. Saya paham. Saya Pak. Oke, Jessica. Saya temanya itu Pak, ingin mengambil perbedaan interaksi sosial masyarakat cyber dalam menggunakan media sosial. Bagaimana Pak? Interaksi sosial. Iya. Dalam? Interaksi sosial masyarakat cyber. Apa rencananya? Itu Pak, perbedaan interaksi sosial masyarakat cyber dalam menggunakan media sosial. Iya kan, itu kan masih oke, Jessica, itu masih umum ya. Kira-kira yang Anda teropong nanti apa? Media sosial apa? Itu Pak, kalau sekarang kan kalau saya itu banyak kayak melihat yang kayak di TikTok, di Twitter, Instagram itu kan orang-orang kalau mengasih komentar itu banyak yang kayak menilai di Twitter itu lebih gimana ya, lebih bijak daripada di Instagram. Terus kemudian yang di TikTok juga lebih bisa memiliki simpati daripada yang di Instagram. Itu benar apa tidak gitu, Pak? Oh, interaksi ya. Oke, interaksi sosial.
Oke, jadi nanti ini judul ini bagus ya, Sika ya. Jadi judulnya kelompok ini bagus-bagus. Jadi nanti yang penting judulnya itu dipertahankan dulu, lalu nanti teori kalau interaksi kan bisa pakai teorinya siapa, nanti kan bisa Habermas atau apa kan boleh nggak apa-apa untuk sementara kan ya, untuk interaksi. Nanti yang penting tahap yang kedua adalah Anda mencoba mencari tadi itu masalah. Tadi kan Mbak Jessica sudah dapat masalah kan, tinggal menuliskan misalnya, oh ternyata berbeda antara interaksi yang ada di mana itu, ada di TikTok, ada di Instagram, lalu ada di Twitter kan. Iya, karena mungkin kalau dalam bacaan sosiologi memang tergantung pada penggunanya ya. Kalau misalnya TikTok penggunanya elemennya siapa kan gitu ya, kelas-kelasan ya, kelasnya tertentu, lalu Twitter kelasnya tertentu, lalu Instagram juga kelas tertentu, dalam arti kelas ini adalah misalnya usia pada usia kadang. Tapi itu nanti membantu analisisnya nanti, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah sekarang mencoba mencari masalah-masalah dulu ya. Nah, untuk masalah teori, ya boleh pakai teori-teori yang lama dulu nggak apa-apa. Nanti kita coba bantu, nanti kita akan coba bantu untuk mengkonekkan ke dunia digital ya. Untuk sementara ya bisa pakai teori interaksionis simbolik, boleh. Interaksionis simbolik boleh. Mau Bloomer atau mau Habermas, nah, nanti coba kita akan adaptasikan gitu ya Sika ya. Iya Pak, berarti ini saya mencoba pakai yang interaksionisme simbolik dulu ya Pak? Iya boleh, nggak apa-apa. Karena pada dasarnya nanti semua teori sosiologi juga akan istilahnya berubah ya. Kalau Anda sudah fokus pada dunia digital itu teori sosiologi akan berubah karena genetik mereka bukan genetik digital ya. Genetik mereka adalah genetik industri, masyarakat industri. Baik industri awal maupun industri atau post industri ya. Jadi agak berbeda. Oke, ada lagi pertanyaannya Baik sih. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang perlu dilakukan teman-teman itu adalah mencari fakta-fakta dulu supaya bisa menjadi rumusan masalah ya. Dan bisa jadi kenapa fakta atau masalah-masalah ini penting karena itu akan menjadi semacam penghubung ke rumusan masalah, juga akan bisa mempercantik ya, istilahnya mempercantik dari rumusan masalah itu sendiri, sehingga lebih fokus. Nah, seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, Oke. Pak saya menggunakan memakai judul ini Pak, analisis komentar jahat di Instagram sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial ya. Oke, bisa diulangi lagi? Analisis komentar jahat di Instagram sebagai tindakan sosial. Oke. Analisis jahat ya. Linggar. Ya jos, gak apa-apa, menarik, menantang judulnya. Yang kamu temukan di seperti apa Linggar ya? Sebenarnya tuh saya tuh pertamanya tuh ini Pak tertarik pakai tentang kemarahan kolektif. Kemarahan? Iya, karena seperti yang saya lihat kalau ada salah satu artis atau apa gitu di Instagram yang berbuat yang dianggap salah, itu yang nyerang tuh beramai-ramai gitu loh Pak. Oke. Tapi karena ini untuk mata kuliah kualitatif, kan itu Durkheim Pak, yang kesadaran kolektif itu. Oke, Linggar ya. Linggar di sini, ada kemarahan kan gitu ya, kemarahan warganet ya, ketika artis itu melakukan kesalahan ya. Iya Pak. Nah itu bahasa.
Itu bahasa netralnya, ada kemarahannya. Nanti apakah kemarahan ini termasuk kesadaran kolektif kan gitu ya? Iya. Amil Durkheim ya. Atau sebenarnya ini lebih ke arah resistensi online misalnya. Apa yang benarnya mana? Kesadaran kolektif atau resistensi online? Itu judul pertama saya, Pak. Tapi karena saya baru sadar bahwa itu kuantitatif, jadi saya ganti judul jadi yang ini, yang analisis komentar jahat di Instagram sebagai tindakan sosial, pakai Webler. Pakai Weber ya? Ya, Oke, ya tindakan sosial kan memang Weber ya. Berarti nanti pakai teori tindakan sosialnya Weber dulu ya, nggak apa-apa ya? iya Pak. Nanti baru dibalut dengan teori-teori yang terbaru nanti nggak apa-apa, karena memang itu ya semacam kalau tindakan sosial, tetapi itu sebenarnya sudah ke arah resistensi online ya. Jadi orang melihat ada yang salah, dia melakukan resistensi ya, resistensi online. Itu termasuk bagian dari resistensi online. Oke, sekarang yang paling bisa dilakukan oleh Lingkar adalah misalnya memberikan kasus-kasus ya, misalnya ini yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, karena hampir semua kalau kita menguji skripsi itu nggak ada faktanya ya. Jadi nanti teman-teman akan mengalami kesulitan kalau nggak ada fakta. Misalnya memberikan contoh, misalnya ada artis yang melakukan kesalahan seperti apa, lalu komentar jahatnya itu seperti apa ya. Nah itu yang perlu Lingkar beri ya. Boleh saya beri contoh, Pak? Loh, ini makanya gini kan, mumpung kan teman-teman ini kan masih baru dalam penelitian kualitatif ya, dalam penelitian ya. Sebenarnya di bab 1 itu harus ada data, sekitar 20% datanya itu ya. Karena Anda nanti akan membuat semacam rumusan masalah itu berdasarkan dari data itu, 20% itu, datanya itu. Sehingga yang perlu dilakukan secepatnya itu Anda itu tadi itu mencari faktanya. Misalnya artis ini melakukan apa, lalu bagaimana, contoh apa, contoh komentar jahatnya itu seperti apa. Nah itu harus ada di situ, sudah Anda harus temukan di situ. Kalau nggak ada ini nanti dosen-dosen ragu apa betul ini ada nggak gitu ya, Lingkar ya. Iya Pak. Tidak hanya Lingkar, termasuk semuanya harus menemukan semacam gejalanya itu harus ditemukan dulu. Iya bagus tuh Lingkar, nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih. Oke, kamu menggunakan komentar jahat nggak apa-apa sementara. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang lain bisa. Saya, Pak. Oke, gimana? Ini, Pak, saya ambil judul analisis dampak kecanduan game online terhadap perilaku anak di kawasan Jagir Sidosermo. Intinya saya setuju dengan judul Anda, Bima. Itu judul yang baru. Pokoknya ini masalah serius bagi anak-anak yang kecanduan. Dampaknya apa? Nah, itu nanti kamu bisa tadi yang kamu sudah punya teori nggak, Bima? Untuk teorinya sih ini, Pak, saya masih coba menghubungkan sih, Pak. Untuk saat ini sih masih belum. Tadi kalau kamu belum punya teori, tadi Shirley Truckley ya, itu cocok ya. Itu Teorinya yang Shirley ini, Pak. Mungkin kamu belum diberi kayaknya Shirley Truckley itu. Iya, Pak, belum, Pak. Dia seorang sosiolog ya, dia sosiolog. Sosiolog, tetapi dia juga agak dekat dengan pendidikan ya. Agak dekat dengan pendidikan dan dia banyak menggunakan teorinya Piaget ya. Piaget bahwa dan salah satu teori yang menarik bagi saya itu adalah game, internet atau yang lain atau HP tadi yang dinyatakan oleh teman-teman tadi itu tidak hanya sekedar digunakan oleh siswa, tidak sekedar digunakan oleh anak ya atau oleh siapapun, tetapi sebenarnya game atau HP atau tadi misalnya TikTok tadi itu sebenarnya mempengaruhi identitas, mempengaruhi perilaku.
tidak hanya sekedar digunakan, tapi itu bisa mendesain anak, bisa mendesain kepribadian anak. Nah itu dari teorinya Piaget, lalu dicoba untuk dikembangkan oleh Shirley Trugle itu ya. Ya itu cocok itu nanti ya. Jadi untuk sementara itu teman-teman boleh menggunakan teori-teori bisa hampir sama, nanti bisa saling berdiskusi ya nanti ya. Karena kayaknya yang dicari teman-teman ini masalah interaksi, masalah identitas, masalah perilaku atau tindakan ya. Jadi itu nggak apa-apa, Bima. Nanti kamu bisa diskusi ya, bisa diskusi lebih lanjut. Baik, Pak. Oh ya, Pak, saya mau tanya, yang Shirley Trugle ini lebih ke pendidikan atau sosiologi pendidikan atau yang mana, Pak? Iya, dia Biasanya. sosiologi online. Anda ini kan sosiologi online ya. Oh, online. Iya, Online-nya tapi ya online berarti. Iya, virtual. Anda kan masuk ke sosiologi virtual semua ini ya. Iya, Pak. Sehingga Anda itu termasuk barang baru ya, meneliti hal baru. Makanya saya suka Anda ya, tertarik ya. Jadi itu memang masa depan penelitian sosiologi itu ya online ini. Ya, tidak lagi tradisional ya. Nah, sekarang Bima ya. Yang perlu dilakukan oleh Bima itu adalah mencari dampak ini dulu aja. Coba data-data tentang pengguna game di kalangan anak itu jumlahnya berapa ya? Iya, Pak, baik. Di Indonesia, lalu di Jawa Timur ya, nanti mengarahnya kan ke Surabaya kan ya. Oh, berarti ini skalanya nasional dulu, baru kawasan gitu, Pak? Jadi kalau latar belakang itu boleh, datanya itu data internasional juga boleh. Misalnya menurut lembaga internasional jumlah anak yang kecanduan game berapa, itu kalau ada ya dicantumkan. Lalu ke Indonesia kalau ada ya dicantumkan. Regional kalau ada dicantumkan. Baru Surabaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi datanya lengkap ya. Nah, jadi itu. Iya, Pak. Baru mengerucut ke Surabaya itu datanya apa. Lalu misalnya dikemukakan data-data tentang dampaknya seperti apa, membuat anak misalnya agresif misalnya kan ya, hasil dari penelitian atau hasil dari jurnal misalnya membuat anak itu autis misalnya ya, kita nggak tahu, coba nanti ya, autis, agresif atau apa ya, kita nggak tahu ya. Nah itu yang paling penting ya, Bima ya. Iya, Pak, baik. Jadi yang perlu dibuat oleh teman-teman ini adalah data awal ya, data awal itu sekitar 20% ya, data awal. Nah, teman-teman kan sudah punya asumsi, sudah punya hipotesis, sudah punya semacam dugaan. Nah, dugaan-dugaan itu harus didukung oleh fakta ya. Kalau Anda sudah punya 20%, nanti di bab 4 itu tinggal menambahin 80% ya. Nah, jangan sampai seperti proposal sebelumnya itu nggak ada data sama sekali itu ya. Sehingga orang penguji itu ragu ya ini ya. Penguji itu ragu. Apa ini ada enggak kan gitu ya misalnya. Jadi misalnya apa benar ada komentar jahat itu ya ditunjukkan seperti ini loh komentar jahat itu misalnya kasus ini nah seperti itu sehingga dosen itu percaya, dosen itu oh iya betul ini. Oke, ada lagi. Kayaknya sudah semua ya. Oke, ini sudah semua ya. Tinggal apa ada pertanyaan silang? Pertanyaan silang itu dalam arti ada yang bisa didiskusikan selain tadi? Saya mau tanya. Iya. Kan kalau proposal itu kan kita udah menentukan teori ya, Pak. Jadi di bab 3 itu tinjauan teori ya, Pak? Bab 3 itu metodologi ya. Bab 2 yang tinjauan teori ya. Oh iya itu. Itu jadi kita menjelaskan teorinya kita gitu ya, Pak? Atau ada tambahan lain? Sebenarnya di bab 2 itu paling rumit ya, tapi
kadang-kala teman-teman itu kedodoran di bab 2. Di bab 2 itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah secara teoritik ya. Jadi menjawab rumusan masalah secara teoritik ya. Bukan menjelaskan teorinya sendiri ya. Misalnya tadi Ersa pakai teorinya siapa? Itu fenomenologi. Alfred Schut ya. Misalnya Ersa nanti jangan menjelaskan fenomenologi Alfred Schut itu seperti apa, enggak. Tapi menjelaskan rumusan masalah itu seperti apa kalau ditinjau dari teorinya Alfred Schut misalnya ya. Nah, misalnya. Jadi kalau di fenomenologi itu kan misalnya dia menggunakan kata-kata kecemasan, orang cemas, orang galau, misalnya kayak gitu ya. Ini kan dunia sekarang ini dipenuhi dengan kegalauan, kecemasan, sehingga mungkin perlu, nah seperti itu. Jadi bukan menjawab, bukan menjelaskan teori ansih, tidak ya. Tapi itu menjawab rumusan masalah secara teoritik ya. Nah, ini yang paling kesulitan teman-teman itu di sosiologi itu ya. Paling sulit. Sehingga bab 2 itu diisi dengan masalah-masalah yang jadi bab 2 itu teman-teman di sosiologi itu kebanyakan menggunakan seperti membuat diktat ya, seperti membuat buku. Nah itu nggak boleh ya. Jadi seperti fenomenologi adalah menurut Alfred Schut adalah jenis-jenis misalnya fenomenologi ada Edmund Husserl, ada Alfred Schut, ada Berger. Nah, menjelaskan bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Nah, jadi sudah langsung praktis. Makanya kenapa di bab 2 itu orisinil peneliti. Kemampuan peneliti itu diuji di bab 2 ya. Kecanggihan. Kemampuan mendalami teorinya itu diuji di situ. Nah, itu jadi nanti Ersa ya. Gak apa-apa, nanti kita akan bantu Anda ya. Gak apa-apa, santai. Kita akan bantu kok. Tapi tetap kajian teori ya, Pak? Jadi gini, ada dua. Ada sebentar ya, ini apa agak hampir habis ininya ya. Bentar ya. Saya tak ambil cas dulu ya. Jadi di bab 2 itu kan ada dua istilah ya. Ada istilah tentang kajian teori, lalu ada kajian pustaka ya. Iya, Pak. Kajian pustaka dan kajian teori itu agak berbeda ya. Tapi sebenarnya hampir sama, cuma kajian teori itu lebih bagaimana teori itu diadaptasikan, mengadaptasikan teori. Jadi memahami teorinya, teori besarnya, makro teori, teorinya Weber, teorinya Alfred Schut dipahami, lalu digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah itu. Kalau studi pustaka itu sudah spesifik ya, Ersa ya, sudah spesifik. Misalnya, kalau Anda punya jurnal-jurnal, kalau Anda punya penelitian-penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi, yang seperti kasus Anda itu nggak apa-apa. Itu boleh, itu namanya studi pustaka ya. Yang mirip dengan studi Anda. Misalnya, Anda punya 10 referensi, nah, di studi pustaka itu menjelaskan saja. Jadi menjawab perumusan masalah, tetapi menggunakan penelitiannya orang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Ersa punya yang mana? Punya teori atau punya studi pustaka? Jurnal, penelitian-penelitian orang lain yang mirip studi Anda itu. Kira-kira yang Anda pilih yang mana? Saya sudah mencari sih, Pak. Kayak skripsi itu ada, terus jurnal-jurnal itu juga saya menemukan. Berarti saya melakukan studi pustaka gitu ya, Pak? Kajian pustaka. Iya, tapi kadang-kala banyak orang yang salah mengerti di pernyataan itu. Misalnya gini ya, contohnya Ersa ya. Misalnya ada studi skripsi tentang makna menangis gitu ya, makna menangis bagi suku Ek ya.
apa sih arti dari menangis ini kan gitu ya. Nah, misalnya berbeda antara pakai teori sama studi pustaka. Kalau pakai teori itu misalnya makna menangis ini akan saya teliti dengan menggunakan teorinya misalnya Blumer misalnya atau Habermas. Maka si peneliti itu lebih memahami teorinya Blumer atau Habermas itu. Oh, ternyata menangis itu punya makna, meaning. Itu sebagai alat komunikasi menurut Blumer. Bahwa orang itu menggunakan komunikasi melalui simbol-simbol. Nah, jadi itu menggunakan teori. Jadi teorinya Blumer itu dipahami lalu coba untuk memaknai menangis ini dari Blumer. Tapi kalau studi pustaka itu mengumpulkan misalnya ada penelitian makna menangis di suku Trombian. Satu dia dapat makna menangis di suku Trombian. Lalu ada penelitian makna menangis di suku Maya. Dapat dua lagi makna menangis di suku Maya. Dapat lagi makna menangis di suku Polinesia misalnya. Jadi intinya makna menangis di Polinesia. Nah, akhirnya mendapatkan 10 tentang makna menangis, walaupun di penelitian di beberapa etnis atau suku. Nah, nanti bab 2 itu memaparkan aja makna menangis di suku Trombian menurut ini, nah seperti itu. Jadi kira-kira yang mana yang Anda punyai kira-kira Ersa? Atau paham nggak seperti yang tak contohkan tadi? Saya lumayan paham, Pak. Jadi kita bisa melakukan itu sama tadi intinya kita nggak menjelaskan teorinya fenomenologi itu tadi kan, Pak. Yang mana? Yang studi pustaka atau yang teori? Kan tadi ada dua, studi pustaka sama kerangka teori. Yang saya tanyakan, apakah sudah jelas perbedaan antara studi pustaka dengan kerangka teori? Sudah jelas, Pak. Apa bedanya, Ersa? Kalau kita studi pustaka tadi, oh itu Pak, kalau yang kajian teori tadi itu kan yang Blumer, itu tentang kayak memilah gitu Pak. Makna menangis di daerah A, terus makna menangis di suku B, makna menangis di suku C. Jadi itu digabungkan jadi satu gitu ya Pak. Itu yang apa itu, Ersa? Itu yang kajian teori. Yang Oh, teorinya benar. salah berarti Ersa ya. Mungkin coba dipahami lagi ya. Iya, salah menangkap ya. Iya mungkin Pak. Coba saya jelaskan lagi, nanti kamu coba tangkap yang mana yang kamu udah tangkapmu ya. Jadi gini, memang di bab 2 itu selama ini ada dua desain. Desain pertama adalah kerangka teori, desain kedua adalah studi pustaka. Persamaannya baik kerangka teori maupun studi pustaka itu adalah menjawab perumusan masalah. Sama-sama menjawab. Nah, cuma kapan kita harus studi pustaka, kapan kita harus kerangka teori. Kalau Anda punya cukup referensi penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan Anda, itu berarti studi pustaka. Jadi misalnya ada penelitian makna menangis di suku X, misalnya. Nah, si peneliti ini punya referensi, misalnya makna menangis di suku Trombian, makna menangis di suku Dembu, makna menangis di suku Maya, makna menangis di suku Polinesia, makna menangis di suku Asmat. Nah, ini namanya studi pustaka. Karena dia punya referensi yang spesifik namanya. Referensinya ini spesifik. Jadi yang membedakan antara studi pustaka dengan kerangka teori itu, kalau di studi pustaka itu berdasarkan penelitian-penelitian, jurnal, tesis, disertasi yang mirip dengan penelitiannya. Makanya itu studi pustaka. Syaratnya adalah Anda punya material untuk itu. Nah, tetapi kalau Anda nggak punya material untuk itu, yang mirip-mirip itu, maka yang bisa dilakukan adalah kerangka teori. Nah, di kerangka teori ini, yang perlu dipahami adalah memahami teorinya dan menjawab
rumusan masalah secara teoritik berdasarkan cara berpikir teori yang kita anut itu. Nah, ini kalau ini memang karena kita nggak punya referensi yang cocok, yang lengkap, maka kita menggunakan kerangka teori. Oke, Ersa, bisa menangkap kira-kira seperti apa, Ersa? Bisa, Pak. Apa bedanya? Jadi kalau bedanya kajian pustaka sama kerangka teori itu, kalau kita mempunyai referensi dari penelitian terdahulu, kita itu bisa menggunakan kajian pustaka. Jadi kita melihat penelitian terdahulu itu isinya tentang makna menangis itu tadi, Pak. Kalau kita nggak punya, kita memakai teori yang tadi ya, Pak. Misal saya nggak punya kajian, misal saya nggak punya referensi, saya menjelaskan, saya menjawab itu memakai teorinya fenomenologi, gitu, Pak. Ya. Jadi ini sama-sama, kalau lebih sulit kerangka teori ya, karena harus memahami teori dan menjawab sesuai dengan kerangka teori kan ya. Iya. Lebih sulit. Lebih mudah adalah kajian pustaka. Kajian pustaka, tetapi yang penting bisa mencari kan gitu ya, gitu. Jadi sama-sama sulit sebenarnya ya, tidak ada yang mudah, sama-sama ya. Oke, berarti sudah paham ya? Ya Pak, saya paham. Terima kasih ya Pak. Sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah nggak ada? Bima, Linggar. Belum Pak, belum ada. Jadi apa itu ya? Pertahankan judul. Lalu sekarang itu yang paling penting itu mencari faktanya ya. Biar dosen itu tidak bertanya-tanya kan ya. Jangan-jangan nggak ada faktanya ini kan ya. Kalau nggak ada faktanya kan sulit ya. Iya Pak. Cari fakta, baru nanti rumusan masalah. Ya. Tapi aku suka judul-judul Anda sudah satu langkah di depan ya. Iya Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita bisa agendakan lagi. Iya, bagaimana? Iya Pak. Iya Pak, bisa. Baik, oke, kita akhiri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sama-sama.